Manado, sebuah kota yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi, Indonesia. Terkenal dengan laut yang jernih dan kehidupan bawah laut yang kaya, serta panorama alam yang indah dan dikelilingi oleh pegunungan yang hijau. Selain institusi-institusi pendidikan umum, kota ini juga memiliki Institut Agama Islam Negeri yang memainkan peran penting dalam memberikan pendidikan Islam di tengah masyarakat yang mayoritas non-Muslim. Assalamualaikum. Kan ketua kelas siapkan? Said siap. Kiamat berdiri. Salaman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Dulu yang rapi siap belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semakin bertakwa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjutkan, Ustaz absen dulu ya. Siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Balkis, Inaya. Balkis dan? Inaya. Kenapa itu teman tak? Balkis sakit. Syafaqillah ya. Jadi kita doakan teman tadi semoga diberikan kesehatan, kesembuhan sehingga pekan depan bisa membersamai kita dalam pembelajaran selanjutnya. Oke. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, maka kita dulu bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silahkan berdiri. Salam ya. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silahkan duduk kembali. Ya, alhamdulillah. Pekan lalu kita sudah masuk di kegiatan P5. Masih ingat tema tak? Yaitu gaya hidup berkelanjutan. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas tema yang akan kita ambil di kegiatan P5 kita hari ini, yaitu adalah gaya hidup berkelanjutan. Yaitu tema kita itu tentang sampah. Ya, tapi sebelum itu kita bersama-sama dulu menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Silahkan berdiri. Oke. Abatahya, pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, Kreatif dan bernalar kritis. Silakan duduk kembali.
Oke. Sebelum itu, Ustazah mau tanya, ada yang tahu apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Betul sekali. Jadi kita akan mengadakan P5 yang bertemakan itu gaya hidup berkelanjutan. Kita akan membahas terkait sampah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya ketika kita mempelajari tentang proyek penguatan profil Pancasila yang bertemakan gaya hidup berkelanjutan, yang pertama yang akan kita dapatkan itu tentang sampah, itu bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita agar terhindar dari sampah. Jadi bagaimana kita menjaga lingkungan sekolah kita supaya bebas dari sampah. Yang kedua tentunya bagaimana supaya keimanan kita terhadap Allah itu lebih kuat. Kita masih ingat tidak hadis tentang kebersihan? Innallaha jamilun yuhibbul jamal, yang artinya apa? Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Jadi Allah itu Maha Indah dan menyukai keindahan. Jadi salah satu bentuk bagaimana kita menjaga keindahan lingkungan sekolah kita yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi itu ya tujuan kita. Selain dari itu, bagaimana juga kita bisa menumbuhkan gotong royong, bagaimana menjaga lingkungan kita menjadi lingkungan yang bersih, bebas dari sampah. Oke, sekarang kita akan menonton video terkait bagaimana hal yang bisa kita lakukan terkait bagaimana cara pengolahan sampah. Silahkan disimak videonya. 5 hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Pasti bisa ya, kita semua membantu mengurangi masalah sampah plastik ini. Nah, kalau begitu, tindakan apa ya yang bisa kita lakukan? Yuk, kita simak 5 tindakan berikut. Cara paling efektif untuk mengurangi sampah plastik adalah mengurangi pemakaiannya, terutama plastik sekali pakai seperti contohnya kresek belanjaan dan sedotan. Kita bisa juga mendaur ulang botol bekas minuman menjadi wadah pensil atau pot tanaman yang berwarna-warni atau bentuknya unik, bisa dijadikan kerajinan tangan untuk menghiasi rumah. Oke, jadi itulah tadi materi terkait tentang bagaimana kita mengolah sampah dan bagaimana apa dampak sampah terhadap lingkungan kita. Jadi sebelum Ustazah membagikan kelompok, Ustazah akan membagikan dulu lembar kerja. Jadi tugasnya kalian itu adalah menuliskan dampak apa yang terjadi ketika kita membuang sampah sembarangan. Dan yang kedua itu bagaimana cara kita agar tidak ada lagi sampah yang berada di lingkungan. Apa yang bisa kita lakukan berdasarkan video yang tadi? Bisa? Oke, silakan dijawab ya. Ustazah beri waktu 15 menit untuk menjawab soal sesuai dengan yang video yang kita nonton tadi. Silahkan dijawab. Ya. Jadi dampaknya ketika kita membuang sampah sembarangan itu apa? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah? Seperti dari video tadi, apa yang dilakukan? Silahkan dicatat. Ya, waktunya 5 menit. Ada yang sudah selesai? Ada? Silahkan dikumpul. Yang sudah selesai silahkan dikumpul. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, Ustazah mau tanya dulu. Ada yang mau menjelaskan kepada Ustazah dampak apa yang terjadi ketika kita membuang sampah sembarangan? Sekarang, Ananda Fosi, apa itu nak? Dampak yang akan terjadi ketika kita membuang sampah sembarangan? Mengakibatkan banjir. Banjir. Selain dari banjir, ada yang lain? Apa? Longsor, apalagi? Jadi itu dampaknya. Selain mengakibatkan lingkungan menjadi kotor, akibat yang terbesar ketika kita membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan longsor, banjir, dan sebagainya. Nah, itulah mengapa kita diajarkan bagaimana kita bisa mengolah sampah yang telah kita gunakan itu untuk menjadi sesuatu yang berharga. Tadi di video yang tadi
yang kita nonton, ada yang bisa mengulang kembali apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah yang ada di masyarakat? Ya, Nisa. Mengelola. Yang lain? Apa itu, Nak? Mengurangi menggunakan sampah plastik. Mengurangi menggunakan sampah plastik. Harika? Bisa menjual sampah plastik itu. Menjualnya dan diolah kembali. Membawa kantongan belanja sendiri ketika kita berbelanja, seperti itu. Dipaham? Paham? Oke. Kalau dipaham, jadi selanjutnya Ustazah akan bagi kelompoknya itu sesuai dengan yang pekan lalu ya. Jadi sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Jadi tugas itu kita akan memilah sampah di bawah. Ketika kita sudah memilah sampah, maka kita akan membuat sampah yang telah kita pilah itu menjadi sebuah karya, yaitu kita akan membuat kolase. Tapi sebelum kita keluar untuk memilah sampah, Ustazah akan memperlihatkan sebuah video bagaimana cara pembuatan kolase. Silahkan disimak ya videonya. Sudah dipaham cara pembuatannya? Oke. Sekarang kita akan bersama-sama keluar untuk mencari sampah. Ya, silakan keluar. Sudah mendapatkan semua sampah? Ya, sekarang tugas itu berdasarkan gambar, kita akan menghiasi gambar ini dengan sampah yang telah kita dapatkan tadi. Jadi ini bekerja sama ya. Sebentar. Nih. Oke. Ini. Ayo gantiin tak? Oke. Oke, silahkan bekerja sama. Ya, oke. Makin. Selesai kah? Iya. Siti bilang blender ini Mari kak. Ya, ada Maki yang bantu Malem ya. Terus. Kita aja. Yang kecil sini saya bikin. Ya.
kasih semua. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan. Jadi setiap kelompok itu mempresentasikan naik hasil karyanya, menjelaskan apa yang digunakan, gambar apa yang kita praktekkan itu, dan mengarahkannya. Bisa? Bisa. Oke. Kita mulai dulu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bahan-bahan yang kami gunakan dari hasil kolase kami. Sampah plastik. Sampah dari mana itu? Sampah plastik makanan. Jadi itu ya karya kelompok 1. Ada yang ingin berkomentar dari kelompok yang lain terhadap hasilnya? Bagaimana menurut hasil gambar? Kalau kita lihat dari jarak jauh, kira-kira tentara tidak kalau ini dan sampah? Tidak. Tidak ya? Jadi ternyata ketika kita mengaplikasikan sampah itu bisa menjadi warna dari gambar yang kita gunakan. Jadi tidak mesti kita pakai krayon. Jadi bisa kita gunakan sampah-sampah yang kita untuk menghiasi gambar kolase yang kita pilih. Oke, ada yang ingin berkomentar? Bagus gambarnya? Bagus. Oke, terima kasih. Kenapa? Oke, kalau tidak ada lagi, Ustazah ucapkan syukur jazakallahu khair. Untuk kelompok 1 sudah menampilkan hasil karyanya. Silakan duduk. Oke, sekarang karena semua sudah menampilkan hasil karyanya, kita berikan dulu tepuk wow untuk semua kelompok. Kita masih ingat tepuk wow? Masih. Oke, kalau gitu kita beri tepuk wow untuk semua kelompok. Kita mulai ya, alat. Tepuk wow. Very wet. Very hot. Very wet. Wow, keren. Wow, keren. Oke, Masya Allah. Hasil karyanya sangat luar biasa. Oke. Jadi, itu tadi hasil karya kita. Insya Allah, sebelum kita lanjutkan lagi nanti kegiatan kita, lakukan pembelajaran. Ada yang mau mengulang dulu? Apa lagi dampak dari ketika kita membuang sampah sembarangan? Saya. Apa itu? Banjir. Coba apa? Bisa membuat lingkungan banjir. Banjir, apa lagi? Longsor. Longsor. Oke, jadi itu ya dampaknya. Jadi kita sudah mengetahui dampak dari sampah plastik dan kita juga sudah mengetahui bagaimana kita bisa mengolah sampah itu agar tidak mencemari lingkungan. Jadi bisa saya ingatkan lagi karena kita sudah mempelajari terkait bagaimana menjaga sampah dari plastik, sampah dari lingkungan, maka saya harapkan itu tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan tempat. Jadi ingat ya, harus membuang sampah di Tempatnya. Oke. Sebelum ke depan kita masih masuk di kegiatan P5, tetapi pekan depan itu kita akan membuat karya yang lebih dari ini, yaitu kita akan membuat eco-brick. Jadi pekan depan jangan lupa kalau misalnya ada botol bekas di rumah itu bisa dibawa ke sekolah. Nah, siap? Siap. Oke, ada lagi kota kelas disiapkan nak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anta wa astaghfiruka wa
wabarakatuh.